Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Pagi hari ini renungan firman Tuhan biarlah menjadi landasan kehidupan kita untuk kita dapat hidup di dalam Tuhan dengan penuh iman. Mari kita berdoa. Kuasa Tuhan nyata ketika kami melakukan setiap kehendak Tuhan dalam hidup kami melalui kebenaran firman Tuhan. Kami percaya tuntunannya melalui firman Tuhan yang kami dengar, menolong kami untuk dapat kami bertumbuh, untuk dapat kami hidup di dalamnya, bahkan melihat karya Allah yang nyata. Mujizatnya terjadi, kesembuhannya terjadi dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, pagi hari ini kebenaran firman Tuhan berjudul Iman yang Menyentuh Yesus. Firman Tuhan terambil dalam Markus pasal 5 ayat yang ke-28. Demikian kebenaran firman Tuhan. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ya Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan hari ini memiliki latar belakang dari seorang wanita yang menderita pendarahan selama 12 tahun. Dia memiliki iman yang sederhana namun kuat. Ia percaya bahwa hanya dengan menyentuh jubah Yesus, ia akan mengalami kesembuhan. Kepercayaannya bukan pada tindakan fisik semata, tapi pada kuasa yang ada di dalam Yesus. Iman inilah yang akan membawa kesembuhan dan perubahan besar dalam hidupnya. Peristiwa ini menunjukkan bahwa iman, meskipun sederhana, jika difokuskan kepada Yesus, dapat mendatangkan kuasa ilahi. Apa yang dapat kita pelajari dalam renungan pada pagi hari ini? Yang pertama adalah datang kepada Yesus dengan iman. Ketika menghadapi persoalan hidup, jangan ragu untuk mendekat kepada Yesus. Percayalah bahwa Dia mampu memulihkan dan mengubah keadaan kita. Datang kepada Yesus berarti kita mengutamakan Yesus dalam hidup kita. Tidak hanya datang sekedar datang, tetapi dengan penuh iman. Datang kepada Yesus, hampiri Dia dengan penuh iman, maka kita akan melihat kuasanya. Kemudian yang kedua adalah percayai kuasa Yesus, bukan keadaan kita. Fokuskan iman kita pada Yesus. Siapa Yesus? Bukan pada besarnya masalah kita, bukan pada sulitnya situasi atau keadaan kita. Iman kepada Yesus mendatangkan jawaban dan kekuatan. Iman kepada Yesus mendatangkan pemulihan, mendatangkan kesembuhan. Maka percayalah kepada Yesus, bukan dengan keadaan. Terkadang keadaan mungkin membuat iman kita lemah. Terkadang keadaan membuat kita tidak berdaya, tidak percaya dengan kuasa Tuhan. Tetapi tetaplah fokus dan percaya kepada Kristus, bukan pada keadaan kita. Kemudian yang ketiga adalah langkah iman yang aktif. Iman yang sejati tidak hanya diam di hati kita, tetapi diwujudkan dalam tindakan. Seperti wanita ini yang mendekati Yesus, kita juga perlu mengambil langkah nyata untuk menuju kepada Tuhan, menghampiri kerajaannya, menghampiri tahtanya, dengan pujian pengagungan, dengan penyembahan kita, dengan doa-doa, agar iman kita mengalami pertolongan di dalam Yesus. Ya, dalam menghadapi penyakit atau masalah keluarga, berdoalah dengan keyakinan bahwa Yesus sanggup menyembuhkan dan memulihkan engkau. Karena ketika kita yakin dan percaya bahwa Yesus sanggup, maka kuasanya akan bekerja di dalam kehidupan kita. Ketika kita merasa putus asa, ambil waktu untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Perkuat iman dengan percaya bahwa Tuhan sedang bekerja di dalam iman kita. Karena iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan perkataan Kristus. Jadi ambil waktu, jangan putus asa, beriman dan berdoa melalui kebenaran firman Tuhan yang kita baca. Perkuat iman kita untuk dapat melihat karya Tuhan yang nyata. Apakah ada dalam hidupmu yang masih membutuhkan sentuhan Yesus?
Bagaimana kamu bisa mendekat kepadanya dengan iman yang sederhana namun teguh? Maka yakinkan hatimu untuk fokus dan datang kepada Yesus. Mari kita berdoa. Ya Bapa, biarlah pagi hari ini iman kami dapat menyentuh Engkau. Setiap kami yang mengalami permasalahan hidup, yang mengalami sakit penyakit, ketika kami datang menghampiri Engkau, kami disembuhkan. Oleh bilur-bilur Yesus kami disembuhkan. Apapun penyakit kami, tidak ada yang mustahil bagi Yesus. Dan aku percaya Tuhan, bahwa setiap orang yang mengandalkan Engkau dengan iman, mereka akan mengalami kuasa kesembuhan. Mereka mengalami pemulihan. Bahkan yang mengalami permasalahan lain, yang menghadapi jalan buntu, mungkin ada gangguan dari roh-roh jahat, aku percaya dengan iman mereka mengalami pemulihan. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur kuasa-Mu bekerja dalam kehidupan kami, menyembuhkan kami, memulihkan kami, dan membuat kami yakin kuasa Tuhan bekerja. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Haleluya, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.